Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan membahas cerita canon Dragon Ball Super yang gak dimasukkan ke dalam animenya. Alias cerita ini cuma ada di dalam manga Dragon Ball Super. Disinilah akhirnya terungkap semua kekuatan dari para dewa kehancuran, mulai dari Berus, Champa, dan lain-lain. Cerita ini terjadi sebelum turnamen kekuasaan seluruh alam semesta dimulai. Goku pergi menemui Geno untuk meminta Geno mengadakan turnamen yang sudah Geno janjikan sebelumnya. Hal ini sontak membuat Berus panik karena dengan apa yang Goku lakukan akan menyebabkan bahaya yang mungkin terjadi pada mereka dan semua kehidupan di semesta. Di istana Geno sendiri, kedua Geno kini sedang memainkan sebuah papan catur, tapi bukan permainan catur biasa. Karena pion-pion yang mereka jalankan merupakan alam semesta, yaitu tempat miliaran makhluk yang hidup di sana termasuk Goku dan juga yang lainnya. Nah, karena kebosanan itu, Geno kemudian bertanya pada Daishinkan bagaimana keadaan 12 alam semesta belakangan ini. Daishinkan menjelaskan peringkat tertinggi alam semesta masih dipegang oleh alam semesta ke-1 seperti biasanya. Urutan kedua kini ditempati oleh alam semesta ke-12 yang sudah berkembang pesat akhir-akhir ini. Dan untuk alam semesta yang lain belum mengalami perubahan yang signifikan, lebih tepatnya level rata-rata dari alam semesta lain telah mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Mendengar alam semesta lain gak memiliki peningkatan, dua Geno sepakat untuk melenyapkan alam semesta yang tersisa demi menghapuskan banyak sampah gak berguna. Ditambah, Geno sudah gak tertarik lagi buat mengamati kehidupan mereka. Daishinkan juga menyarankan hal yang sama. Dia meminta Geno buat melenyapkan beberapa alam semesta yang memiliki peringkat rendah dibanding semesta yang lainnya. Mendengar itu, para pengawal sontak sangat terkejut. Jadi, dua Geno telah memutuskan mereka akan melenyapkan 8 alam semesta dan menyisakan 4 semesta yang memiliki peringkat cukup tinggi. Sebelum itu, Daishinkan akan memanggil perwakilan dari masing-masing alam semesta dulu buat menyepakati semua ini. Tiba-tiba, Daishinkan mendengar suara Goku yang datang ke istana Geno seorang diri. Singkat cerita, Goku dibawa Daishinkan masuk untuk bertemu dengan dua Geno. Melihat Goku, dua Geno nampak sangat senang karena Goku sudah mereka anggap sebagai teman yang baik. Daishinkan memberitahu Geno bahwa kedatangan Goku ke sini adalah untuk meminta sesuatu. Yang tentu saja, apapun keinginan Goku akan dikabulkan oleh Maharaja segalanya ini, bukan? Goku langsung mengutamakan maksudnya buat menagih janji Geno yang dulu pernah ingin mengadakan turnamen alam semesta. Dan kini Goku sudah capek menunggu lama. Ternyata Geno lupa pernah menjanjikan seperti itu. Jadi dua Geno mulai berpikir kalau mereka melenyapkan sisa alam semesta, maka mereka nggak bakal bisa mengadakan turnamen alam semesta ini. Mendengar itu, Goku jadi cukup bingung. Tapi dengan Goku berkata seperti itu, niat dua Geno untuk melenyapkan sisa alam semesta akhirnya terhentikan, bukan? Makanya Geno yang gak ingin menunggu lagi segera menyetujui pendapat Goku buat mengadakan turnamen itu. Setelah meminta saran pada Daishinkan, dia pun setuju dengan pendapat Goku dan akan memulai pertandingan sekitar 40 jam lagi dalam waktu bumi. Dengar itu, Goku jadi kaget bukan main. Karena bagi Goku itu adalah waktu yang sebentar untuk mempersiapkan diri pada turnamen yang sangat besar di alam semesta. Jadi Goku segera berpamitan untuk memberitahu yang lain dan mempersiapkan semuanya nanti. Namun Daishinkan malah menghentikannya. Alasannya, Daishinkan harus memberitahukan ini pada semua dewa kehancuran dulu termasuk Berus. Jadi Goku sebagai orang yang menyarankan semua ini harus menunggu dan melihat hasilnya. Kemudian Daishinkan mengeluarkan tongkatnya dan segera menghubungi semua angel dari berbagai alam semesta buat menginfokan hal ini. Mulai dari alam semesta kelima Arak, alam semesta keempat Kuitela, alam semesta kedua Heles, alam semesta ke-10 Rumsi, alam semesta ke-9 Sidra, alam semesta ke-11 Belmod, dan para alam semesta yang lainnya. Daishinkan meminta semua dewa kehancuran, Angel dan Kaioshin dari masing-masing semesta buat datang ke istana karena ada info penting yang akan Daishinkan ucapkan. Goku nampak sedikit penasaran apakah semua dewa akan datang hanya dengan panggilan seperti itu. Wah, si Goku nggak tahu saja ya kalau pangkat Daishinkan di atas semua dewa kecuali Geno. Ya pasti semua bakal nurut lah.
Kemudian, dengan kemampuannya, Daishinkan memanggil semua dewa yang secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Goku sontak begitu kaget dan kagum karena baru pertama kalinya Goku melihat semua dewa dari masing-masing semesta berkumpul di tempat yang sama. Melihat ada dua Geno di sana, para dewa juga terkejut kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Sedangkan Beerus sendiri nampak kesal pada Goku karena ulahnya lah Beerus harus dipanggil ke istana ini. Kemudian, Daishinkan penasaran dengan seseorang yang dibawa oleh Belmont. Dan segera dijelaskan bahwa orang tersebut adalah Toppo, yaitu calon dewa kehancuran semesta ke-11 yang bakal menggantikan Belmont. Lalu, setelah semua dewa berkumpul, dua Geno langsung memberikan pengumuman untuk mengadakan turnamen kekuasaan dalam waktu 40 jam lagi. Yang tentu saja mengagetkan semua dewa di sana, pasalnya hal seperti ini belum pernah terjadi sepanjang mereka menjadi dewa. Beerus dan Champa yang menjadi penyebab awalnya sontak jadi begitu pusing. Goku mengabulkan apa yang pernah Geno katakan dulu. Ketika Kaioshin semesta ketiga ingin mengajukan keberatan, tentu saja Geno langsung melirik tajam ke arahnya. Kaioshin mengatakan beberapa penolakan, namun Geno tambah serius melihat ke arahnya. Nggak ingin mereka dilenyapkan oleh Geno, Angel temannya segera menolongnya dengan menyebut bahwa mereka telah siap kapanpun untuk turnamen ini. Jadi, hal ini langsung kembali membuat Geno senang, nggak ada yang keberatan atas keputusannya. Akhirnya, nyawa Kaioshin terselamatkan berkat Angel yang terpaksa membohongi Geno. Karena kalau nggak seperti itu, mereka bisa dilenyapkan sekarang juga. Namun, meski Geno 1 pernah melihat turnamen sebelumnya, Geno dari masa depan yang dibawa oleh Goku justru nggak tahu sama sekali tentang apa itu turnamen. Jadi, Daishinkan segera menginfokan untuk mengadakan turnamen pembukaan dulu demi memperlihatkan pada Geno masa depan seperti apa turnamen ini. Mendengar itu, Goku jadi sangat kaget mereka bakal mengadakan turnamen sekarang juga. Kemudian, Daishinkan menciptakan arena turnamen cukup besar dan memindahkan semua dewa ke tempat bangku penonton. Saat ini, Goku dipindahkan ke tempat Beerus dan yang lainnya. Tentu saja, Beerus langsung meluapkan amarahnya pada Goku kalau Goku selalu bertindak gegabah dan kini malah membahayakan nyawa mereka semua. Tiba-tiba, Daishinkan meminta semua dewa kehancuran buat memasuki arena dan saling bertarung seperti Battle Royale. Sontak saja, hal ini mengagetkan Beerus dan semua dewa kehancuran. Merekalah yang bakal dijadikan pion untuk saling bertarung satu sama lain. Daishinkan menjelaskan para dewa kehancuran berasal dari semesta yang berbeda. Jadi, pertandingan ini adalah untuk memberi gambaran pada Geno tentang turnamen kekuasaan yang bakal segera mereka adakan. Sontak saja, Goku kegirangan mendengar itu. Dia ingin melihat seperti apa saja kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing dewa kehancuran. Champa sontak menjadi panik karena sudah lama dia nggak latihan dan malah disuruh buat bertarung. Saat semuanya masih ragu, Geno meminta mereka untuk cepat, yang sontak saja mau nggak mau para dewa segera turun ke arena untuk memberikan yang terbaik pada dua Geno. Kemudian, peraturan pertandingan ini, siapapun yang bisa bertahan sampai akhir, maka Geno akan memberikan hadiah pada dewa yang bertahan. Dan siapapun yang gak bertarung secara serius, maka Geno akan melenyapkan mereka. Dengar itu, Beerus jadi makin kesal karena seperti inilah yang dia khawatirkan dari Geno yang gak pandang bulu buat melenyapkan siapapun. Jadi, semua dewa akan menggunakan seluruh kekuatan karena mereka nggak mau dilenyapkan oleh Geno. Ditambah, Kuitela terus mengejek Beerus yang membuat Beerus sontak kesal dan mengajak Kuitela berduel. Dari arah belakang, Goku menyemangati Beerus untuk berjuang sangat baik. Sontak saja, Beerus nggak bisa menahan amarahnya dan menyebut Goku lah penyebab semua ini bisa terjadi. Nah, bodohnya, Beerus berkata semua itu di hadapan para dewa kehancuran dan akhirnya mereka tahu bahwa Goku dan Beerus adalah penyebab utama kenapa mereka bisa tergiring masuk ke dalam turnamen bodoh ini. Semua dewa langsung menatap sinis pada Beerus dan kini menjadikan Beerus sebagai target utama yang harus mereka kalahkan lebih dulu. Ditambah dari perkataan yang Kuitela ucapkan, tampaknya semua dewa memiliki dendam pribadi pada Beerus dan membenci Beerus sejak lama. Jadi inilah kesempatan mereka buat membalasnya pada Beerus. Kemudian, Belmont dan Whis menceritakan sebuah kisah kenapa Beerus bisa sampai dibenci oleh semua dewa. Kisah ini terjadi sebelum Shin menjabat sebagai Kaioshin dan Beerus masih berpasangan dengan Ro atau kakek tua. Ternyata, dahulu Geno pernah mengadakan turnamen petak umpet seluruh alam semesta yang merupakan ide Geno. Tapi saat turnamen berlangsung, Beerus bersembunyi dan malah tertidur selama 50 tahun lamanya. Alhasil, turnamen dibatalkan oleh Geno.
Geno yang awalnya sangat menikmati permainan itu lalu menjadi sangat marah pada semua dewa kehancuran. Para dewa berusaha sangat keras untuk meredam amarah Geno yang nyaris ingin melenyapkan seluruh alam semesta tanpa sisa. Karena insiden itulah semua dewa akhirnya membenci Berus dan gak menganggapnya teman sampai sekarang. Kemudian semua dewa mulai mendatangi Berus dan mengelilinginya. Mereka akan menghabisi Berus lebih dulu demi memuaskan rasa balas dendam atas apa yang Berus lakukan pada mereka. Melihat semua dewa akan mengeroyoknya, Berus sontak meremehkan mereka kalau dia nggak takut dan bakal mengalahkan mereka semua seorang diri. Jadi, karena waktu mereka tidak banyak lagi, maka Daishinkan segera memulai pertandingan bergengsi antara para dewa ini. Semua dewa kemudian bergerak bersamaan menyerang Berus. Di sini, Berus dapat membaca semua gerakan mereka hingga dia bisa menghindari serangan cakaran yang Gin lakukan. Lalu, Berus bergerak sangat cepat sekali sampai mampu melewati berbagai serangan mulai dari Iwan, Belmont, Liquir, Heles, dan sebagainya. Ketika Berus mundur, Belmont muncul tiba-tiba, namun tetap nggak bisa mengenai tendangannya pada Berus. Goku sangat kagum dengan pergerakan Berus yang lincah, dan rasanya itu nggak mungkin dilakukan oleh orang biasa sepertinya. Seolah-olah Goku merasa kalau Berus memiliki mata di belakang kepalanya. Jadi, Goku yang penasaran dengan teknik apa yang Berus gunakan, segera meminta penjelasan pada Whis. Whis ngasih tahu kalau tubuh Berus bisa merasakan adanya serangan yang datang dan bisa bergerak sendiri untuk menghindari semua serangan-serangan itu. Intinya adalah Berus menggunakan Ultra Instinct meski pernah Whis katakan kalau Ultra Instinct Berus masih belum sempurna. Tiba-tiba, Moscow dapat menangkap tubuh Berus sehingga membuatnya nggak dapat melakukan apapun untuk melepaskan diri. Ya, itulah yang Whis maksud kalau Ultra Instinct yang Berus pakai masih belumlah sempurna alias baru permulaan saja. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan semua dewa kehancuran buat menyerang ke arah Berus bersama-sama. Mereka sangat begitu bersemangat untuk bisa mendaratkan banyak serangan pada Berus. Namun, Berus dapat membuka cengkraman Moscow dan ketika semua dewa melancarkan serangan mereka, Berus menghilang dari tempat itu. Alhasil, Moscow lah yang terkena serangan mereka, membuat tubuh Moscow langsung terjatuh nggak berdaya. Semua dewa sontak dibuat pusing dan kemudian mereka melihat Berus yang kini sedang terbang di udara. Jadi, nggak ingin dibodohi Berus lagi, mereka kembali menyerang Berus bersama-sama. Namun lagi, waktu mereka melancarkan serangan, ternyata yang mereka serang bukanlah Berus melainkan Champa. Wah, makin panik mereka jadinya. Sedangkan Berus sendiri ternyata ada di bawah dan menyebut mereka bodoh karena mudah sekali buat ditipu. Kemudian, Berus menciptakan sebuah bola energi yang kemudian segera Berus lemparkan pada 5 dewa kehancuran yang ada di udara. Melihat itu, semua dewa nggak sempat buat menghindar hingga akhirnya mereka terkena ledakan itu dengan sangat dahsyat sekali. Dua Geno, Daishinkan, Goku, dan yang lainnya nampak penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka. Goku tidak menyangka kalau Berus bakal menggunakan banyak energi dan gak segan-segan buat menghabisi mereka. Namun, Whis ngasih tahu kalau semua dewa masih hidup. Dan benar aja, semua dewa masih hidup karena dilindungi oleh pelindung milik Sidra yang terkenal memiliki perisai sangat kuat. Inilah kemampuan Sidra, yaitu pelindung gak tertembus. Sidra menyombongkan kalau nggak ada yang lebih cepat darinya kalau sudah menyangkut menggunakan pelindung. Tiba-tiba, Belmont malah mengkhianatinya dengan menghajar Sidra sampai dia terpental keluar arena. Para dewa sontak nggak menyangka Belmont malah mengkhianati mereka di saat mereka berusaha untuk mengalahkan Berus. Belmont menegaskan kalau musuh di arena ini bukanlah Berus seorang, tapi semuanya harus bertarung satu sama lain sampai hanya tersisa satu orang saja yang berhasil bertahan sampai akhir. Jadi, membantu petarung buat mengalahkan lawan lain sangat nggak dianjurkan dalam pertandingan ini. Di bawah sendiri, Quitela mulai menikmati pertandingan ini karena dia bisa mengalahkan siapapun yang dia mau. Hal ini membuat Berus jadi jengkel karena Quitela merasa sok kuat di hadapannya. Maka dari itu, setelah pengeroyokan Berus berakhir, Daishinkan ngasih tahu dua Geno kalau pertandingan sekarang akan jauh lebih menarik dibanding sebelumnya. Goku juga merasa kalau situasi akan jadi semakin memanas dan sebagai maniak bertarung, Goku kini jadi tambah semangat untuk melihatnya. Kemudian, Belmont menggunakan kemampuannya di mana dia bisa memerangkap semua dewa kehancuran dalam bola dan menggerakkan sesuai apa yang dia inginkan. Hal ini membuat Quitela panik, mereka nggak bisa melakukan apapun buat melepaskan diri. Lalu, Belmont mengeluarkan banyak kartu karena dia ini terinspirasi dari karakter Joker, maka kekuatannya pun adalah kartu remi.
Iwan dan Helles berpikir kalau Belmont nggak main-main dan malah ingin membunuh mereka. Kemudian, Belmont segera melemparkan semua kartunya ke arah mereka, yang meskipun hanya kartu, tapi membuat Beerus dan yang lainnya merasa kesakitan seperti tersayat-sayat. Dan tanpa henti, Belmont terus melemparkan kartu itu pada mereka. Nggak ingin mati sia-sia, Liquir kemudian menggunakan kemampuannya, yaitu rubah 9 ekor Kurama. Dia mampu melenyapkan semua kartu Belmont, yang membuat Belmont dan semuanya kaget dengan kemampuan Liquir. Lalu dengan 9 ekor itu, Liquir balik melancarkan serangan beruntun, yang mana ekornya bisa menembakkan banyak laser seperti senjata. Melihat itu, nggak ada yang bisa Belmont lakukan. Jadi dia memilih untuk menyilangkan tangannya dan bertahan sekuat tenaga dari serangan Liquir yang tanpa henti. Terjadi ledakan super besar yang menyelimuti seluruh arena pertarungan. Meski begitu, dua Genos gak dapat melihat apa yang terjadi karena pertarungan mereka terlalu cepat. Tiba-tiba, Helles malah mengkhianati Liquir dengan bersiap melancarkan serangan panah cintanya. Tanpa ampun, Helles langsung menyerang Liquir hingga dia terjatuh nggak berdaya. Hal ini tentu mengagetkan Beerus dan Quitela. Meski begitu, Helles cukup kagum karena Liquir memiliki refleks yang bagus karena panah itu cuma mengenai tangannya saja. Namun tetap saja, Liquir sangat kesal banget pada Helles. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan Rumsi yang berteriak lantang pada mereka semua. Hal itu membuat semua orang bergetar hebat dan mereka nggak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Nggak cuma itu, Goku juga mengalami hal yang sama, dia nggak bisa menggerakkan kakinya. Ditambah, Kaioshin malah pingsan tiba-tiba. Whis menjelaskan Rumsi memiliki paru-paru terbesar di seluruh alam semesta. Jadi, kemampuan Rumsi adalah raungan tempur yang bisa melumpuhkan saraf-saraf bagi siapapun yang mendengarnya. Jika yang mendengar adalah Kaioshin, maka Kaioshin tersebut akan langsung pingsan seperti layaknya Shin dan semua Kaioshin di sana. Bahkan, Dewa Kehancuran sekalipun hampir dibuat nggak mampu berdiri dengan raungan itu. Melihat semua dewa nggak bisa bergerak lagi, Rumsi segera bergerak buat menghabisi mereka semua. Pertama-tama, Rumsi menyerang Iwan dan menghantamnya menggunakan bogeman keras. Dia menggunakan serudukan layaknya gajah yang berlari sambil menghabisi musuh-musuh di hadapannya. Gin pun gak berdaya oleh kekuatan Rumsi. Melihat pertarungan ini, Goku mengakui kalau kekuatan mereka sangatlah hebat dan di luar akal sehatnya sebagai maniak bertarung. Dan Goku menyadari kalau dia hampir kesulitan buat bisa melihat pergerakan mereka yang sangat cepat. Arak dan Gin kemudian memulai pertarungan terakhir mereka. Arena yang tadinya tenang akibat amukan Rumsi membuat semua dewa mengeluarkan masing-masing kekuatan terkuat mereka demi bertahan sampai akhir. Yang alhasil, meskipun pertarungan mereka sangatlah hebat dan luar biasa, dua Genos nggak bisa melihat pergerakan mereka dan menikmati apa yang seharusnya mereka lihat. Makanya, dua Genos segera mengatakan kebosanannya pada Daishinkan untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa terhibur kembali. Daishinkan yang mengerti itu terpaksa akan menghentikan pertarungan ini. Sedangkan di arena sendiri, Quitela membantai banyak dewa kehancuran meskipun dirinya sendiri telah menerima banyak luka. Kemudian, dia melihat ke arah Beerus yang juga telah mengalahkan banyak dewa kehancuran. Quitela sudah menduga kalau Beerus akan bertahan sampai akhir juga. Dan kini dari 12 dewa kehancuran, hanya Beerus dan Quitela saja yang bertahan sampai akhir. Makanya, Quitela akan menyelesaikan urusan dia dengan Beerus. Begitu juga dengan Beerus yang ingin sekali menutup mulut Quitela yang berisik. Kemudian, Quitela dan Beerus secara bersamaan menyerang pada tenaga terakhir mereka demi menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun tiba-tiba, mereka malah dihentikan oleh Daishinkan yang gak mau melanjutkan turnamen ini lagi. Kemudian, Daishinkan menginfokan pada semua dewa kalau pertarungan mereka terlalu hebat sampai dua Genos gak bisa menikmatinya. Karena itu, para dewa kehancuran dilarang untuk ikut pada turnamen kekuasaan dan turnamen itu bakal dibatalkan. Semua angel kemudian turun untuk menyembuhkan masing-masing dewa kehancuran mereka. Lalu, dua Genos membuat kesimpulan kalau mereka nggak perlu mengadakan turnamen yang nggak bisa mereka nikmati. Dan memilih pada tujuan utama mereka, yaitu menghancurkan alam semesta yang menurut mereka nggak berguna. Goku yang nggak ingin semua itu terjadi, segera mendatangi Genos untuk mencoba berdiskusi. Goku berjanji bakal menunjukkan yang terbaik dan bisa menciptakan pertarungan yang bisa dinikmati oleh dua Genos. Kemudian Goku bertarung dengan Toppo buat menunjukkan semuanya hingga akhirnya Genos setuju dengan Goku buat mengadakan turnamen kekuasaan dan gak jadi melenyapkan alam semesta. Dan itulah dia semua kekuatan dari para dewa kehancuran.
Buat yang belum nonton kelanjutannya, yaitu anime Dragon Ball Super, linknya ada di deskripsi video ini ya. Dari semua dewa kehancuran yang ada, tampaknya hanya Beerus dan Kuitela saja yang terkuat, bukan? Tapi di animenya sendiri, Belmont lah yang disebut-sebut sebagai yang terkuat. Dan karena cerita ini canon atau resmi, jadi ini sudah mengikuti alur Dragon Ball Super yang asli ya. Kalau menurut kamu gimana nih friend? Buat yang punya rekomendasi anime atau manga seru lainnya, tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.